orang sudah azan maghrib. Kayaknya disediakan orang anu Pak, ada banyak. Hari itu bukan beda dari rumah nasi bawa. Pas baju lingkungan. Aslinya apa? Ulun. Ada. Yang kayak kemarin kayak rasanya. Jadi ada video. Iya rasanya manis pedas ada wanjol ya itu tuh jadi terima kasih sudah habis siapa yang makan aduh kami makan berdua ya aku kan udah ini masuk panik ngomong dari rumah tapi nanti nggak ngomong. As you can see on your monitor, this is the brief of conditional sentence 5.0. Bisa kalian lihat di situ fungsinya atau kita menggunakan conditional 5.0 ini ketika apa? Yang pertama, universal truth. Universal truth, what is universal truth in bahasa Indonesia? Or the definition of universal truth. Apa? Ada 4 di sini. Ada 4. Fungsinya ada 4. Untuk mengungkapkan universal truth, mengungkapkan obvious things, mengungkapkan facts, dan mengungkapkan cause and consequence. Universal truth adalah apa? Halo, tes? Kebenaran universal. Kebenaran umum. Kebenaran umum. Ya, kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa? What is universal truth? Pada dasarnya semua itu mirip, ya. Universal truth, kemudian obvious truth, semuanya mengacu pada definisi yang kurang lebih sama aja. Nah, kira-kira itu apa? Universal truth atau kebenaran umum. Kalau kemudian obvious thing
things, kemudian facts, itu kalau kita definisikan itu apa? Kalau kebenaran umum itu fakta yang selalu benar. Fakta yang selalu benar. Kemudian apa lagi? Itu facts juga seperti itu, obvious things juga seperti itu ya. Makanya tadi saya sampaikan universal truth, kemudian obvious things, kemudian facts itu mempunyai definisi yang kurang lebih sama saja. Nah, kira-kira kalau ketiga hal itu didefinisikan itu kira-kira apa definisinya? Tadi kalau disampaikan Maira Musdalifah, apa tadi Maira? Fakta yang selalu benar. Fakta yang selalu benar. Kalau sesuatu yang kebenarannya oleh publik diketahui secara luas ya. Pasti terjadi. Oke. Ada lagi? Pasti terjadi. Dari dulu sampai sekarang dan bahkan mulai bisa definisikan universe-nya seperti itu juga untuk universal truth, obvious things atau itu baik itu keadaan, baik kondisi itu Pasti yang terjadi. sampai sekarang bahkan sampai nanti keadaannya akan tetap seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan universal truth, obvious things, dan facts. Kemudian ada cause and consequence. Cause and consequence itu apa? Sebab akibat. Sebab akibat, ya. Sebab akibat. Sebabnya seperti ini, maka akan nah, jadi itu conditional sentence type O atau zero type. Zero type ini akan suatu fakta ya. Kemudian untuk strukturnya, untuk pola kalimatnya bisa dilihat di situ. Menggunakan if atau when, kemudian simple present dan juga simple present. Sangat simpel ya. Jadi kita menggunakan double simple present tense di kalimatnya, tetapi bisa kita awali dengan if atau when. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah if atau when itu selalu kita letakkan di awal kalimat? No. Enggak Enggak. juga ya. Oke. Bisa diletakkan di tengah kalimat, di akhir simple present tense yang pertama, dan sebelum simple present tense yang kedua. Kalau kita meletakkan if atau when-nya itu di awal, maka sebelum masuk ke simple present tense yang kedua itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh yang ada di contoh pertama ini.
you freeze water, it turns to ice. If you freeze water, itu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita ungkapkan dengan menggunakan tipe 0. Kemudian cause-nya di sini apa? Di contoh pertama ini cause-nya apa? Sebabnya apa? Freeze water. Freeze water. Freeze water. Itu adalah cause-nya. Kemudian konsekuensinya adalah Turns to turn to ice. Oke. Kemudian contoh kedua, if you heat metal, it expands. Kalau kita memanaskan baja, maka dia akan baja itu akan memuai. Memuai. Consequence about conditional sentence Jelas, Sir. type O. Selanjutnya kita lihat jenis yang berikutnya. Oke, for the next we have this. Conditional sentence type. Type 1. Okay, we use type 1 to make a prediction, to make a promise, to make a possibility, and also cause and consequence. Kita gunakan untuk mengungkapkan suatu perkiraan, suatu prediksi, kemudian suatu janji, kemudian juga mengungkapkan sebab akibat. Strukturnya sedikit berbeda dengan yang tipe 0 tadi. Kalau tipe
tipe 0 kita menggunakan double present simple. Sedangkan kalau tipe 1 kita menggunakan simple present dan juga simple future. Kemudian imperatif itu apa? Imperatif itu kalimat perintah. Kemudian sama seperti tadi, kata if-nya itu bisa kita letakkan di depan, bisa juga kita letakkan di tengah. Sama kayak itu yang pertama tadi juga, sama seperti yang tipe 0. Kalau kita letakkan di depan if-nya, maka antara kalimat simple present dengan simple future itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Tapi kalau kita letakkan di tengah, maka tidak perlu menggunakan tanda koma karena pemisahan antara tenses yang satu dengan tenses yang future, tenses present dengan tense future itu dipisahkan atau sudah dipisahkan oleh kata if-nya itu. Jelas ya? Oke, contohnya bisa dilihat di situ. Kita ambil satu contoh. If I find him address, I'll send him an invitation. Oke, saya tanya dulu. Ada yang keliru nggak di contohnya ini? Yang mana? Ada dua di situ timnya. Him. Yang Yang pertama. Harusnya apa? Harusnya apa? His address. Ya, mestinya his ya. If I find his address, I'll send him an invitation. Seandainya saya tahu alamatnya, maka saya akan mengirimkannya undangan. Nah itu perhatikan, if itu selalu diikuti oleh simple present ya. Jadi yang mengikuti if itu adalah simple present-nya, bukan future-nya. Jelas ya? Kemudian kita bisa balik kalimat tersebut menjadi I will send him an invitation if I find his address. Nah, kalau seperti itu, maka kita tidak perlu memisahkan present simple dengan future simple dengan tanda koma. Karena sudah dipisahkan oleh kata if itu tadi. If you study hard, you can pass your exams. You can pass your exams if you study hard. Gitu ya? Jelas ya? Perhatikan, ini tipe 1 menggunakan simple present dengan simple future. Itu cirinya, simple present, kemudian diikuti oleh simple future. Atau dibalik, simple future, kemudian if simple present. Okay, so that's for the type 1. And up to here, do you have any question? Hello? Hello, test. Nothing, sir. Nothing, sir. Oke. Nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke yang berikutnya.
berikutnya itu adalah tipe 2. Oke. Bisa dilihat. As you can see on your monitor, conditional sentence type 2 kita gunakan untuk mengungkapkan suatu hipotesis, kemudian mengungkapkan situasi yang tidak akan terjadi. Kemudian kita juga menggunakan conditional sentence type 2 untuk memberikan suatu saran. Tapi suatu sarannya itu sesuatu saran yang untuk suatu kondisi yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Nah, karena dia sudah lewat, kondisi tersebut sudah lewat, maka tense yang kita pakai itu adalah if simple past tense, kemudian diikuti oleh past future tense. Simple past tense kemudian diikuti oleh past future tense, atau kalau dibalik menjadi past future tense kemudian if simple past tense. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Lainnya berarti kelompok 6 yang tambah 10 juta. Tambah 10 juta lagi. Kemudian untuk contohnya sudah ada di situ. If I had money, I would buy a car. If I had money, I would buy a car. Seandainya saya punya uang, saya akan beli mobil. Atau kalau kita balik, bentar. Kalimat pertama ini ada yang perlu dikoreksi enggak? Komanya kasar. Ya. Seharusnya sebelum masuk ke past future-nya itu harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi kalimatnya mestinya if I had money, I would buy a car. Atau kalau kita balik ini akan menjadi I would buy a car if I had money. Kemudian, if I knew the answer, I would tell it to you. If I knew the answer, I would tell it to you. If Mary had time, she would visit her boyfriend. Dan seterusnya kalian bisa baca nanti. Nah, nanti ini saya share ya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi untuk tipe 2, kalau tipe pertama itu tadi menggunakan menggunakan present tense, kemudian future tense. Sedangkan kalau tipe kedua menggunakan past tense dan past future tense. Jadi pasangannya selalu seperti itu ya. Present dengan future. Kemudian past dengan past future.
future, uh, past future. Kalau yang tipe 1 itu masih bisa untuk pengandaian tersebut bisa terjadi, itu masih sangat besar kemungkinannya. Sedangkan kalau tipe 2, pengandaiannya itu sudah memang tidak mungkin terjadi lagi. Karena peristiwanya itu sudah berlalu, sudah lewat. Atau jelas sir. faktanya itu sekali lagi, jadi present dengan future, kemudian kalau itu terjadi past dengan past future. Dan kemudian itu yang tipe 2. Oke. Kita menggunakan tipe 3. Yang pertama untuk mengungkapkan suatu penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian mengungkapkan theoretical past situation. Kita menarik suatu teori, membuat suatu teori atas suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian mengungkapkan suatu ketidakmungkinan karena saat ini itu tidak mungkin terjadi lagi karena peristiwanya sudah berlalu. Kemudian untuk mengungkapkan regret. Dan ini juga ada pasangannya, sama kayak tadi. Pasangannya itu past perfect, menggunakan past future perfect. Kalau past perfect dengan past future perfect. Kompleks ya. Karena kita jarang menggunakan past perfect, apalagi past future perfect. Saya di kalimat pertama ini maknanya apa? Ayo. If you had worked harder, you would have passed your exam. Jika dia belajar lebih keras lagi, mungkin dia akan lulus ujian. Itu isi kalimatnya seperti itu ya. Maknanya apa?
Maknanya dia tidak lulus. Iya, Maknanya dia tidak lulus karena dia Tidak lulus. tidak Karena tidak work hard. ya karena dia tidak berusaha dengan keras. Dan itu sesuatu yang sudah terjadi ya tinggal disesali saja. Ya. If she had found his phone number, she might have called him for the party. Ini kalimatnya apa kalau di bahasa Indonesia kan? If she had found his phone number, she might have called him for the party. Seandainya, ayo, coba lanjutkan. Seandainya dia bla 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 apa? Seandainya dia menemukan nomor teleponnya, dia mungkin akan menelponnya untuk pesta. Seandainya dia tahu nomor teleponnya, dia mungkin akan menghubunginya untuk Untuk ikut pesta. pesta. Tapi faktanya apa? Faktanya dia tidak Faktanya- tahu nomor teleponnya sehingga dia tidak bisa menghubunginya untuk Ya. mengundangnya untuk ke partinya. Iya. datang. Him itu enggak, faktanya berarti him itu enggak ikut pesta karena dia tidak Tidak tahu, tidak dihubungi. diundang, tidak dihubungi karena si she itu tidak mengetahui nomor Nomor telepon. telepon si him itu. Jadi itu ya. Dan itu adalah situasi, kondisi di mana tidak akan bisa terjadi lagi. Sehingga ini tipe 3 ini ya kemungkinannya memang 0% ya untuk terjadi. Kemungkinan dari suatu pengandaian ini sudah 0% untuk terjadi. Karena memang sudah tidak terjadi lagi. Bahkan yang tipe 2 pun sudah 0%, apalagi yang tipe 3 ini jangan sampai ini bisa. Oke, jadi untuk contoh tidak semua conditional sentence itu familiar di komunikasi sehari-hari. Contohnya tipe ketiga ini kita sangat jarang menggunakan suatu bentuk waktu past perfect dikombinasikan dengan past future perfect. Itu sangat jarang. Itu sangat jarang terjadi. Orang-orang cenderung mengungkapkan hal-hal semacam ini dalam bentuk tipe kedua saja. Karena tipe kedua pun orang sudah mengetahui maknanya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ini untuk tipe ketiga. Untuk yang tipe campuran, mixed types, itu lebih kompleks lagi. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin melihat seperti apa mix one, kemudian mix two, untuk conditional sentence kalian bisa browsing sendiri karena itu sudah sangat banyak. Sumbernya sangat banyak yang bisa kita temui, bisa kita temukan di internet yang jelas ya. Oke. Saking kompleksnya mix one, mix two itu bahkan sangat jarang kita temui ada buku grammar yang membahas tentang mixed type itu. Rata-rata buku grammar, buku cetak ya, bukan PDF atau semacamnya, yang berbentuk cetak itu, yang berbentuk fisik itu,
rata-rata membahas conditional sentence itu cuma sampai type 3. Jadi itu ya. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa mixed type itu, silakan dicari sendiri nantinya. Nah, jadi itu untuk conditional sentence. Jadi sekali lagi, conditional sentence kalimat pengandaian, di mana pengandaiannya itu bisa terjadi, besar kemungkinan terjadi sampai kemungkinan terjadinya itu 0%. Jadi dari posisinya, kalau tipe 0 itu kemungkinan terjadinya suatu pengandaian itu masih besar, sedangkan kalau tipe 3 kemungkinan terjadinya suatu pengandaian itu sudah 0% ya. Jadi sudah 0%. Jadi sekali lagi pasangan dari tense-nya itu jangan sampai lupa, kalau tipe 0 pasangannya itu adalah simple present dengan simple present. Kalau tipe 1 itu pasangannya itu diletakkan di awal, maka kita harus meletakkan tanda koma sebagai pemisah antara satu tenses dengan tenses yang lain. Sedangkan kalau if-nya itu kita letakkan di tengah kalimat, kita letakkan di tengah, maka kita tidak perlu tanda koma untuk memisahkan tense yang satu dengan tense yang lain. Karena ada di kata no. Nah, jadi seperti itu untuk conditional sentence. Oke. Jadi tipe 0 manipulasi. Oke, kalau if you have no question for today's material, so everything is clear.